dengan saya, Abil, dan teman-teman saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita meningkatkan memori kita. Biar kalau kita mau belajar itu gampang dan ya ngafalin sesuatu tuh gampang. Nah, apa aja ya caranya? Oke, yang pertama adalah repetition. Repetition yang artinya adalah pengulangan. Di sini teman-teman bisa banget nih setelah mendapat suatu informasi baru, teman-teman ulang informasi-informasi yang sebelumnya pernah didapatkan. Tak hanya itu, bisa jadi repetition ini dalam berbentuk tugas ataupun kuis yang mana di sini kita akan berusaha untuk mengulang informasi yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Seperti saat menemui pelajaran yang membutuhkan hafalan lebih seperti biologi atau mungkin menghafal kitab suci. Di sini kita memerlukan pengulangan secara berkala agar informasi yang pernah kita dapatkan tidak hilang dengan mudah. Yang kedua adalah strategi mnemonik. Strategi mnemonik adalah suatu cara pembelajaran yang digunakan untuk menguatkan hafalan ataupun memori dan daya ingat dengan cara mengaitkan informasi dengan ide, gagasan, atau gambaran, ataupun mungkin kata-kata yang membuat kita tuh ingat akan hal tersebut. Sehingga di sini ada kata kunci yang dipegang oleh memori kita. Mnemonik sendiri memiliki banyak jenis seperti akronim, loci, ataupun rima dan jingle. Setelah ini, teman-teman saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode-metode tersebut. Yang ketiga adalah metode asosiasi, di mana kita mengaitkan hal yang baru dengan sesuatu yang telah kita ketahui sebelumnya. Hal ini dapat membangun ingatan jangka panjang kita karena dapat membuat suatu informasi tersebut menjadi lebih bermakna. Salah satu penerapannya adalah ketika kita hendak membuat PIN, kita akan cenderung membuatnya sesuai dengan kejadian-kejadian penting dalam hidup kita seperti hari ulang tahun. Hal ini sering kita lakukan karena kemungkinan melupakan PIN tersebut sangat kecil dibanding dengan PIN yang kita buat secara acak. Selanjutnya, yang keempat yaitu metode loci. Metode ini dapat diterapkan dengan mencatat tanda-tanda atau kata kunci yang akan kita ingat secara berurutan. Teknik ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam menghafal dan memahami materi yang panjang serta rumit. Contohnya dalam menghafalkan teks pidato yang begitu panjang. Kita tidak perlu menghafalkan seluruh isi pidato tersebut. Cukup dengan menghafalkan susunan ide pidato beserta kata kuncinya. Kemudian secara otomatis kita akan teringat dalam keseluruhan isi pidato tanpa harus melihat teks. Selain itu, metode ini bisa juga kita gunakan untuk menghafalkan arah untuk mencapai suatu tempat. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai metode Leitner System. Pada metode ini, kita menggunakan flashcard. Namun, bedanya kita harus menyiapkan 3 box atau lebih dengan range waktu yang berbeda. Pada metode ini, apabila jawaban benar, maka akan dipindah ke box selanjutnya. Namun, jika jawaban salah, maka dia akan menetap di box tersebut. Seperti contoh berikut, ketika saya sudah mengingat flashcard yang pertama, maka saya akan meletakkan flashcard itu ke box selanjutnya. Namun jika belum ingat, saya akan meletakkan flashcard tersebut pada tempat yang semula. Bagian yang keenam, saya akan menjelaskan tentang metode chunking. Metode chunking melibatkan teknik pengelompokan item berdasarkan pola dan pengaturan tertentu. Contoh dari penggunaan metode ini, pada saat kita menghafalkan nomor ponsel kita, misalkan saja 0814 5698 7124, maka kita dapat mengelompokkannya menjadi beberapa subunit seperti 081 strip, 456 strip, 987 strip, 124. Dengan begitu, kita akan menjadi lebih mudah dalam mengingatnya.
Contoh tersebut hanyalah satu dari berbagai kegiatan yang sebenarnya mendukung mengaplikasikan teknik ini. Karena itu, mulailah mempertimbangkan metode ini untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika kita belajar vocabulary.